mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Wow, apa kabar saudara? Dan harapan kami kita semua di dalam perlindungan Tuhan dan tentunya dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Wow, hari ini Living for Christ Indonesia akan bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa dengan kesaksian-kesaksiannya yang dahsyat di dalam pelayanan di ladangnya Tuhan. Saudara, tidak lama-lama lagi kita akan bertemu dengan Bapak Pendeta Paulus Sukiman Dwi Gunawan. Puji Tuhan, Shalom. Shalom Pendeta Paulus, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Semangatnya, Pak. Wow, luar biasa. Di dalam Tuhan selalu semangat. Selalu siap. Bapak dari gereja GPSDI Kebumen. Iya, Kebumen, Jawa Tengah. Iya. Wow, luar biasa ya Pak Paulus. Nah, hari ini kami datang ke tempat Bapak, pengen ngobrol-ngobrol. Siap. Bagi dong Pak ceritanya gimana kok Bapak mau melayani di satu daerah di Kebumen ini dengan gereja GPSDI. Mungkin Bapak mengalami bagaimana Tuhan bertemu secara pribadi dengan Bapak. Mungkin juga ada mukjizat dan proses yang Bapak boleh jalani selama pelayanan. Boleh bagi cerita ke kami, Pak Paulus, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Salam, selamat malam. Kita bertemu kembali hari ini atas kemurahan dan belas kasih Tuhan. Ya. Saya ingin cerita sedikit tentang kehidupan sebelum mengenal Tuhan. Saya sebenarnya tidak suka dengan hidup orang Kristen, karena orang Kristen kelihatan sombong. Dan waktu itu memang saya terus terang, ada teman yang mau bergereja, bahkan orang itu pernah mengajak bergereja. Saya tidak suka, karena saya tidak suka kalau ada orang Kristen. Saya benci dengan orang Kristen. Bapak benci dengan orang Kristen, apakah Bapak dari background yang bukan Kristen? Iya. Oh, Karena saya memang sudah terbiasa diajari dengan sedikit keras. oke. Jadi sudah di brainwash untuk Ya. tidak suka dengan orang Tidak Kristen. Wow. Terus gimana Pak ceritanya? Singkat cerita, ketika saya masuk di sekolah, di SMP, dan kebetulan saya mendaftar di SMP negeri, saya tidak diterima. Dan sekolah yang terdekat yang saya lihat baik adalah SMP Kristen. Wow, luar biasa caranya Tuhan. Iya. Dan rupa-rupanya Tuhan itu punya agenda yang besar dalam hidup saya. Karena apa? Ketika saya ada di sekolah Kristen itu, setiap hari Senin, setelah upacara bendera selesai, masuk ke ruang gereja, dan di situ guru selalu menyampaikan renungan setiap hari Senin. Dan rupa-rupanya saya mendengar nama Yesus itu semakin tidak suka. Saya protes. Dan suatu ketika di hari Senin berikutnya, saya mencoba karena tidak suka itu, maka mimbar yang ada di gereja itu saya tendang. Wow. Karena saya tidak suka dengan Kristen. Tapi pada suatu ketika, berjalannya waktu, saya bisa selesai dari SMP, lalu saya kepengen cita-cita menjadi dokter. Namun orang tua tidak mengizinkan. Kamu harus masuk ke guru, ke sekolah pendidikan guru. Dan kebetulan setiap hari karena kami hidup di desa, dan ada orang Kristen yang menyuruh saya sekolah lagi ke SPG. Dan itu SPG-nya SPG Kristen. Lah dari situ Tuhan menangkap saya. Dan pada suatu ketika saya berdoa, kalau memang Yesus itu Tuhan, tolong nyatakan kuasa Tuhan pada saya. Dan Tuhan menjawab. Ketika saya punya pergumulan yang dimana saya kalau bisa sampai sukses berhasil membuat ranking, saya baru yakin kalau Yesus itu Tuhan. Kalau tidak. Terus apa yang terjadi Pak? Puji Tuhan. Saya di kelas 2, saya mendapat prestasi. Itu bukti kuasa Tuhan Yesus nyata. Karena saya ketika membaca Alkitab, saya berdoa di dalam itu ada doa Bapa kami, saya coba ikuti. Tapi dalam hati masih protes. Kalau memang Yesus Tuhan, nyatakan kuasanya. Tetapi saya terus juga belajar sehingga prestasi berikutnya sampai selesai saya
dengan prestasi yang lumayan. Dan bahkan dalam tahun itu saya diperkenankan bisa menyelesaikan 2 program, yaitu program pendidikan guru umum SD dan juga pendidikan guru agama Kristen. Tapi pada saat itu Bapak sudah tidak bersekolah atau mengenyam Masih pendidikan? di SPG Kristen Salatiga. Wow, berarti dari Dari SMP SMP saya sampai SPG? SPG baru di situ proses Itu mengenal kekristenan lebih lagi. padahal Bapak kan bukan orang Kristen. Betul. Makanya tadi Beda agama. Iya. Tetapi Bapak kok mau meneruskan setelah SMP, masuk lagi ke SMA mungkin, terus masih dalam lingkungan Kristen? saya sebenarnya tadi sudah katakan bahwa saya tidak ingin menjadi guru. Tetapi karena orang tua menyarankan kamu harus masuk ke guru supaya selesai kamu kerja. Cita-cita saya selesai SMP adalah masuk ke SMA. Nah, nanti kalau boleh saya ingin jadi dokter. Tapi kenyataannya Tuhan membawa saya ke SPG yang kebetulan iya Kristen. Kebetulan tetangga itu adalah orang Kristen lulusan dari SPG Kristen. Jadi rupa-rupanya dia memang punya misi supaya di situ ada orang Kristen baru. Oh, puji Tuhan. Jadi ada seseorang yang memang membimbing Ya. Pak Paulus ke Iya. SPG-nya Kristen. Wow, dahsyat. Nah, bagaimana cerita Bapak itu mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen? Padahal waktu di SPG pun Bapak masih mengumpat dalam hati ya? Iya. Enggak suka sama orang Tidak suka. Kristen. Kenapa masih ada di lingkungan ini? Iya. Nah, itu gimana tuh titik baliknya, Pak? Ya, gini. Jadi pada saat kami karena harus di asrama SPG itu pagi harus renungan, malam juga renungan, dan itu setiap hari. Sehingga saya dari kelas 1 naik ke kelas 2, saya masih belum Kristen. Tetapi karena ada jadwal harus renungan, harus baca firman, di situ saya semakin bertanya, kalau Yesus itu Tuhan, tunjukkan kuasanya pada saya. Supaya saya bisa menunjukkan bahwa saya itu diberi kepandaian oleh Tuhan. Amin. Mujizat itu saya terima bahwa Tuhan betul-betul menyatakan kuasanya. Bahwa saya bisa berprestasi karena Tuhan sendiri yang melakukan. Oh, jadi Tuhan Yesus itu ditantang sama Ya. Bapak. Kalau memang Yesus itu Tuhan, beri saya kepandaian dan saya Pak Paulus boleh berhasil dengan sekolah dengan prestasi yang bagus gitu ya. Ya. Ternyata itu memang betul-betul terjadi ya. Ya. Nah, tentunya Bapak mengambil satu keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, apalagi ini seorang pendeta. Ya. Bapak tentunya mengalami satu mukjizat mungkin yang dimana, wow, saya harus melayani dia gitu. Adakah itu? Ya. Jadi setelah saya lulus SPG, saya sebenarnya sudah waktu itu diberi kesempatan untuk masuk ke UKSW Salatiga. Yaitu saya sudah mau ngambil teologi. Karena ada seorang yang membimbing saya pada saat sekolah di SPG itu karena 2 program tadi, yaitu program PAK, Pendidikan Agama Kristen. Lalu dia menyarankan, "Mas, kamu masuk ke teologi ya, supaya kamu nanti jadi pendeta." Loh, pendeta itu apa? Saya nggak tahu. Waktu itu Pak Paulus itu sudah ambil keputusan menjadi orang Kristen apa belum? Saya belum baptis. Tetapi si guru itu sudah menyampaikan pada saya Merekomen Pak Paulus Iya. untuk sekolah teologi ya? Iya, karena saya ikut program pendidikan guru agama juga. Oh, Pak Jadi ya? kalau pagi saya SPG, kalau sore itu pendidikan guru agama. Oh, Jadi agama Kristen. agama Kristen. Padahal saya belum Kristen. Belum Kristen, tapi Tapi sudah ada. Iya, menggeluti Pak. iya, guru. Iya, guru pendidikan agama Kristen. Iya. Oke. Jadi namanya Bapak Pendeta yang di salib putih itu, GKNC, itu menyarankan, "Mas, kamu pokoknya besok masuk teologi." Iya. Nah, Dan saya tidak tahu kalau itu pendeta itu apa. oke. Setelah menggeluti pendidikan itu, apakah ada satu titik di mana Pak Paulus itu betul-betul mengambil keputusan bahwa ini loh yang saya mau karena betul-betul Tuhan menunjukkan satu mukjizat? Ya, setelah saya selesai, saya harus karena harus tidak boleh melanjutkan karena kondisi orang tua, kamu harus kerja dulu. Maka
saya juga ada tantangan. Padahal saya kerinduan untuk kuliah. Di satu sisi, orang tua tidak mengizinkan. Lalu saya, Orang tua masih agama lain. iya Islam. Dan Bapak ngambil PAK itu bagi keluarga nggak ada masalah? Mereka tidak tahu. Oh, nggak tahu? Tidak tahu. Taunya bahwa Pokoknya tahu dong kalau keluarga tahu dong kalau Bapak itu SPG Kristen. tahu, Tapi nggak masalah? tidak masalah. Oh, Tapi soal menjadi Kristen mereka tidak tahu. oke. Dipikir cuma sekolah aja nggak apa-apa. Ya, sekolah selesai. Oke. Nah, setelah selesai, saya harus bekerja. Karena tidak boleh melanjutkan tadi oleh orang tua. Padahal saya sudah diberi kesempatan. Nah, singkat cerita, saya harus bekerja. Hmm, Nah, bekerja saya sambil menabung untuk bisa kuliah. oke. Nah, pada tahun berikutnya saya mencoba untuk mendaftar ke salah satu sekolah teologi di Yogyakarta. Oke. Terus? Dan saya diterima. Wow, luar biasa. Nah, dari situ saya merasa bahwa ketika saya sudah mengambil keputusan menjadi seorang Kristen, mengikuti Yesus, jangan hanya sekedar beragama Kristen. Ya, Tapi saya harus mempertanggungjawabkan. ya. Nah, di saat saya mengambil keputusan, bahkan saya mengambil nama Paulus, dan itu saya membuat Bapak udah dibaptis waktu itu? sudah di SPG tadi. Oh, di SPG sudah Iya. dibaptis dengan nama baptis Paulus. Kemudian Bapak karena setelah menekuni agama Kristen dan Bapak merasa bahwa Tuhan itu menunjukkan mukjizat dan Bapak mengambil satu keputusan untuk menjadi seorang pendeta. Begitu kan? Ya, Ya, singkat ceritanya seperti itu. betul. Nah, Bapak sekarang apa yang Bapak rasakan setelah menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan? Oh, puji Tuhan. Saya merasa sukacita ketika memberitakan nama Tuhan Yesus ditolak. Wow, tantangan ya? Ya, itu kesempatan yang baik. Ya. Karena apa? Ketika saya menyampaikan berita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu orang itu menolak, saya merasa sukacita. Tantang dan sukacita. Sukacita. Karena apa? Berarti saya harus, karena saya pernah tadi, Ya, saya menolak Yesus. sebelumnya seperti itu. Wow, dahsyat. Nah. Seberapa berhasilnya Bapak? Sudah berapa, maksudnya berapa kasus ya Bapak bisa menang karena pertolongan Tuhan sehingga orang itu betul-betul menyerah dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan atau percaya kepada Ya. Yesus. Beberapa orang yang betul-betul dia menolak, lalu pada akhirnya dia mimpi dan bertemu Yesus. Oh, dahsyat. Luar biasa. Lalu mereka mengambil keputusan, karena saya tantang, kalau kamu memang tidak percaya Yesus, bertanyalah pada Yesus langsung. Yesus ada atau tidak? Berarti Bapak punya karunia seperti itu. Bapak bisa lakukan kepada orang-orang yang memang yang dasarnya bukan Kristen, Ya. tapi begitu Bapak katakan itu terjadi dan mereka mungkin itu dapat penglihatan, cuma lewat visionnya itu lewat mimpi. Nah, sekarang Bapak memimpin satu gereja. Ya. Berapa kakak yang sudah ada jemaatnya? Ya, puji Tuhan, pada waktu saya setelah selesai tadi dari teologi, saya dipanggil di gereja yang mapan. Oke. Di salah satu gereja yang mapan di Cilacap, perbatasan. Ya. Namun saya di situ melayani 10 tahun, lalu saya mengundurkan diri dari gereja itu, lalu saya menggeluti misi, merintis Misi ya. misi. Lalu saya karena merasa terpanggil, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Wow, keren. Ya. Lalu saya terus, sekalipun beberapa kali saya mendapat tantangan, diresolusi, lalu istri, anak juga akan menjadi korban. Bagaimana kalau rumah yang saya tempati untuk pos pelayanan akan dibakar? Diganggu ya. Ya, bukan Mengalami persekusi dong. Wah, betul. Bukannya sekali, dua kali, beberapa kali. Apalagi mereka tahu Bapak bukan dari background Kristen. Iya. Dan mereka pasti tidak terima. Oke. Dan Bapak ini membiayai hidup pelayanan Bapak, keluarga, ya. Apakah cukup dan apa mata pencaharian daripada jemaat Pak Paulus? Ya, puji Tuhan. Apapun yang terjadi setelah saya resign, mengundurkan diri dari salah satu gereja yang mapan, setiap bulan saya digaji, lalu memikirkan bagaimana ke depan, saya percaya ketika Tuhan yang telah memanggil saya, Mengutus pasti ya, bertanggung jawab. Tuhan yang pasti akan mengutus saya, Tuhan yang bertanggung jawab. Wow, keren sekali. Nah, tentunya persembahan dari gereja nggak memadai ya. Bagaimana tuh? Kami mengajari persembahan itu baru sekali 1 bulan. Oh. Setiap ada perjamuan kudus, itu pun kita untuk kegiatan mereka, artinya bagaimana kehidupan mereka sosialnya. Nah,
kami menopang dengan bagaimana membuat satu produk ini. Oh, Ini luar biasa. ada jahe dan ada juga kutelos. Jadi sebenarnya ini adalah pekerjaan tambahan Bapak sebagai seorang pendeta. Iya, dan ini sekaligus melatih jemaat juga nanti supaya mandiri. UMKM ya? Iya, Wow, karena luar biasa. bagaimana kita hidup melayani dengan tidak digaji tapi mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Demikian juga. Kaki Ya. usaha ini ya. Ini apa aja nih Pak Paulus? Ini ada jahe merah. Ini jamu ya Pak? Itu untuk minuman menambah stamina. Oh, menambah stamina. Untuk apa nih jahe merah? Bisa juga untuk asam urat, kolesterol. Wow, mereknya apa ini Pak? Namanya Karisma. Karis. Iya, Karisma. Ya, saudara, ini ada jahe merah Karisma. Saudara lihat di sini, seorang pendeta yang tidak menggantungkan hidupnya hanya dari hasil pelayanan. Namun Bapak Pendeta Paulus ada usaha untuk boleh menopang pelayanannya. Wah, ini butuh didukung ya saudara. Jangan lupa, ini Karisma, ini minuman menambah stamina. Ya. Dan jahe setahu saya itu banyak khasiat. Betul Ibu. Apa aja fungsi-fungsi untuk kesehatan? Ada. Kalau ini untuk lambung, kutelos. Kutelos, Ya. singkatan apa nih kutelos Pak? Kutelos itu kunyit, temulawak, laos. Kunyit, temulawak, laos. Wah, ini jamu-jamu yang luar biasa. Nih saudara bisa lihat ya. Karisma, kutelos produksi dari Bapak Pendeta Paulus. Kira-kira perlu didukung nggak ya? Saudara, mungkin saudara merasa, wah saya mau butuh dukung pelayanan dari Pak Pendeta Paulus ini. Ya, jangan lupa belanja Karisma. Nanti di bawah deskripsi ada nomor teleponnya Pak Pendeta Paulus. Saudara boleh menghubungi handphone daripada Bapak Pendeta Paulus. Saudara boleh forum yang banyak ya. Kutelos dan jahe merah. Wow, luar biasa. Baik, Pak. Ya. Kerinduan Bapak yang terdalam, yang belum Bapak. Iya. Saya selalu meminta kepada Tuhan, saya juga bergumul selalu dengan istri, berdoa bersama, menggunakan waktu untuk meminta Tuhan supaya daerah di mana kami tinggal itu banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Wow, keren sekali. Dari keluarga sendiri, keluarga besar, lalu sahabat-sahabat, dan juga Kebumen yang begitu luas, ada 460 desa. Kami rindu di setiap desa ada jemaat rumah tangga. Wah, luar biasa. Hari ini kami masih melayani ya di tempat yang sederhana, tetapi kami yakin Tuhan Yesus yang berkarya. Amin. Wow, keren sekali. Kerinduannya hanya untuk jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih loh Pak. Ini kesaksian yang luar biasa. Memberkati kami dan tentunya pasti memberkati seluruh pemirsa daripada Living for Christ Indonesia. Terima kasih Pak sudah berbagi cerita. Terima kasih. Tuhan berkati pelayanan Pak Pendeta Paulus dan juga memberkati usaha-usaha yang Bapak lakukan. Apa yang diperbuat oleh Bapak, tangan Bapak, Tuhan urapi dan semua sukses berhasil. Beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Sahabat Living for Christ Indonesia, hari ini kita diberkati Tuhan kan? Satu kesaksian yang menguatkan iman dari seorang yang bukan Kristen tapi dipakai Tuhan. Luar biasa. Bagaimana hambanya ini mau memenangkan banyak jiwa supaya banyak orang boleh percaya kepada Kristus dan seperti kehidupan dari Bapak Pendeta Paulus. Saudara, kita dukung. Kita harus dukung. Saudara lihat di layar saudara ada rekening bank daripada hambanya Bapak Pendeta Paulus. Kalau Tuhan sudah menggerakkan saudara untuk mendukung pelayanan dari hambanya, jangan ragu-ragu, jangan pernah menunda. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menggerakkan saudara untuk menabur, menyimpan, investasi harta saudara di surga, saudara lakukan transfer ke persembahan kasih saudara ke rekening daripada hambanya Bapak Pendeta Paulus. Dan jangan lupa saudara boleh memesan produk dari Bapak Pendeta Paulus, jahe merah dan kutelos. Dan percayalah apa yang saudara lakukan, saudara sudah mendukung pelayanan Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Baik, terima kasih saudara sudah menonton kesaksian ini. Dan kami sungguh mengucap syukur. Dan jangan lupa saudara, tekan subscribe, like, share,
and comment supaya channel Living for Christ Indonesia semakin diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.